Selamat pagi, saya ucapkan kepada pendengar setia acara Through the Bible. Anda kembali bersama dengan saya, Dr. Suhento Liao dan istri Lilin. Kita sebagaimana komitmen kita, yaitu akan mempelajari Alkitab satu hari satu pasal, dari Injil Matius hingga Kitab Wahyu. Through the Bible, menelusuri Alkitab, Kitab Perjanjian Baru. Hari ini kita sampai di Galatia pasal yang kedua. Surat Rasul Paulus kepada jemaat-jemaat di Galatia pasal yang kedua. Nah, sebelum membaca serta membahasnya, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di sorga, mohon pimpinanmu dan mohon berkat-Mu. Tiap-tiap hari kami mempelajari firman-Mu. Kami tahu Tuhan, kami perlu dan kami tergantung pada pimpinan-Mu Tuhan, agar kami dapat memahami firman-Mu dengan sebaik-baiknya. Oleh sebab itu berkatilah akal budi yang Tuhan berikan pada kami, dan juga yang dimiliki setiap pendengar yang Tuhan berikan. Tuhan kiranya berkati dan Tuhan pimpin. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Oke, pendengar yang kami kasih dalam Tuhan, sekarang Lilin akan membacakan Galatia pasal yang kedua dari ayat 1 hingga ayat yang ke-21. Silakan. Demikian firman Tuhan. Kemudian setelah lewat 14 tahun aku pergi pula ke Yerusalem dengan Barnabas dan Titus pun kubawa juga. Aku pergi berdasarkan suatu pernyataan, dan kepada mereka kubentangkan Injil yang kuberitakan di antara bangsa-bangsa bukan Yahudi, dalam percakapan tersendiri kepada mereka yang terpandang, supaya jangan dengan percuma aku berusaha atau lelah berusaha. Tetapi kendati pun Titus yang bersama-sama dengan aku adalah seorang Yunani, namun ia tidak dipaksa untuk menyunatkan dirinya. Memang ada desakan dari saudara-saudara palsu yang menyusup masuk, yaitu mereka yang menyelundup ke dalam untuk menghadang kebebasan kita yang kita miliki di dalam Kristus Yesus, supaya dengan jalan itu mereka dapat memperhambakan kita. Tetapi sesaat pun kami tidak mau mundur dan tunduk kepada mereka, agar kebenaran firman Injil dapat tinggal tetap pada kamu. Dan mengenai mereka yang dianggap terpandang itu, bagaimana kedudukan mereka dahulu, itu tidak penting bagiku, sebab Allah tidak memandang muka. Bagaimanapun juga, mereka yang terpandang itu tidak memaksakan sesuatu yang lain kepadaku. Tetapi sebaliknya, setelah mereka melihat bahwa kepadaku telah dipercayakan pemberitaan Injil untuk orang-orang tak bersunat, sama seperti kepada Petrus untuk orang-orang bersunat. Karena ia yang telah memberikan kekuatan kepada Petrus untuk menjadi rasul bagi orang-orang bersunat, ia juga yang telah memberikan kekuatan kepadaku untuk orang-orang yang tidak bersunat. Dan setelah melihat kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, maka Yakobus, Kefas dan Yohanes yang dipandang sebagai soko guru jemaat berjabat tangan dengan aku dan dengan Barnabas sebagai tanda persekutuan, supaya kami pergi kepada orang-orang yang tidak bersunat dan mereka kepada orang-orang yang bersunat. Hanya kami harus tetap mengingat orang-orang miskin, dan memang itulah yang sungguh-sungguh kuusahakan melakukannya. Tetapi waktu Kefas datang ke Antiokhia, aku berterang-terang menentangnya, sebab ia salah. Karena sebelum beberapa orang dari kalangan Yakobus datang, ia makan sehidangan dengan saudara-saudara yang tidak bersunat. Tetapi setelah mereka datang, ia mengundurkan diri dan menjauhi mereka karena takut akan saudara-saudara yang bersunat. Dan orang-orang Yahudi yang lain pun turut berlaku munafik dengan dia, sehingga Barnabas sendiri turut terseret oleh kemunafikan mereka. Tetapi waktu kulihat bahwa kelakuan mereka itu tidak sesuai dengan kebenaran Injil, aku berkata kepada Kefas di hadapan mereka semua, jika engkau seorang Yahudi hidup secara kafir dan bukan secara Yahudi, bagaimanakah engkau dapat memaksa saudara-saudara yang tidak bersunat untuk hidup secara Yahudi? Menurut kelahiran kami adalah orang Yahudi dan bukan orang berdosa dari bangsa-bangsa lain.
Kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat, tetapi hanya oleh karena iman dalam Kristus Yesus. Sebab itu kami pun telah percaya kepada Yesus Kristus, supaya kami dibenarkan oleh karena iman dalam Kristus dan bukan oleh karena melakukan hukum Taurat. Sebab tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Tetapi jika kami sendiri, sementara kami berusaha untuk dibenarkan dalam Kristus ternyata adalah orang-orang berdosa, apakah hal itu berarti bahwa Kristus adalah pelayan dosa? Sekali-sekali tidak. Karena jika aku membangun kembali apa yang telah kurombak, aku menyatakan diriku sebagai pelanggar hukum Taurat. Sebab aku telah mati oleh hukum Taurat untuk hukum Taurat, supaya aku hidup untuk Allah. Aku telah disalibkan dengan Kristus, namun aku hidup. Tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Aku tidak menolak kasih karunia Allah, sebab sekiranya ada kebenaran oleh hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Kristus. Oke, pendengar yang kami kasih dalam Yesus Kristus. Nah, kita lihat Galatia pasal yang kedua, ya. Galatia pasal yang kedua adalah pasal yang di mana Rasul Paulus semakin mendekati sasarannya, yaitu untuk menjelaskan, ya, untuk mengcounter, ya, orang-orang yang datang dari Yerusalem yang memaksakan mereka atau yang mengajarkan bahwa pengajaran Rasul Paulus itu tidak benar, bahwa mereka perlu, ya, melakukan hukum Taurat baru bisa masuk sorga. Jadi percaya kepada Tuhan Yesus saja itu tidak cukup. Mereka perlu disunat. Mereka perlu melakukan hukum Taurat kalau mereka mau masuk sorga. Jadi, nah, hal ini menyebabkan sebagian dari jemaat Galatia yang mungkin kurang pendirian, kurang yakin kepada pengajarannya Rasul Paulus, akhirnya memberi diri mereka disunatkan. Dan ini surat Galatia ini adalah sebuah bukti bahwa orang imannya bisa bergeser gitu. Nah, seringkali dari kelompok Calvinis atau one point Calvinis sekurang-kurangnya, yaitu yang percaya bahwa one saves always save, ya, sekali diselamatkan sudah pasti diselamatkan apapun yang terjadi. Mereka bilang keselamatan tidak akan hilang. Kita bilang tidak ada keselamatan yang hilang. Yang ada adalah orang berubah pendirian, orang berubah komposisi imannya, atau orang berubah kesetiaannya. Ya, tidak ada keselamatan yang hilang. Cuman pertanyaannya adalah, jikalau orang sudah berubah setia, apakah masih selamat gitu? Dan orang yang kalau sudah komposisi imannya itu sudah berubah, seperti jemaat Galatia misalnya, yang tadinya percaya kepada Tuhan Yesus saja, kemudian dia karena pengajaran datang dari Yerusalem yang mengajarkan tidak cukup dan perlu ditambah dengan melaksanakan hukum Taurat, misalnya sunat dan lain sebagainya, apakah mereka masih tetap masuk surga? Nah, ini pertanyaan ini yang perlu, ya, direnungkan dengan baik-baik. Oleh sebab itu kita lihat di sini, ya. Jadi ternyata mereka berubah, ya, sebagian tentu, ya, tidak seluruh, dan ya mungkinan ini masih awal, jadi mereka belum sampai meyakini, jadi mereka masih dalam keadaan bimbang, sehingga ya belum sampai mereka meyakini Yudaisme itu benar atau Ebionit ini. Ebionit itu artinya yang mengajarkan gabungan antara kekristenan dengan Yudaisme. Nah, jadi mereka belum meyakini itu benar, tetapi hati mereka menjadi bimbang, dan ini sebagai bukti bahwa memang, ya, selagi kita masih di dunia ini, artinya kita belum final masuk surga, kita masih bisa berubah, ya. Tetapi marilah kita bertumbuh ke memiliki akar yang semakin kuat
Sehingga kalau kita menjadi orang Kristen yang penuh pengertian, artinya bukan percaya dengan ikut-ikutan saja, dan semakin mengerti akan dasar-dasar iman kita, maka kita akan menjadi orang Kristen yang kuat, ya, berdiri kuat teguh, ya, di dalam kebenaran. Nah, Rasul Paulus di pasal 1 sudah berbicara bagaimana dia menjadi rasul, ya bukan karena dia belajar dengan para rasul yang lain, bukan, ya. Dia bukan mahasiswa jebolan STT Yerusalem, bukan, ya. Tetapi dia adalah seorang yang dipilih oleh Tuhan Yesus menjadi alatnya yang sangat berguna dan diutus oleh Yesus Kristus sebagai rasul. Ya, jadi semua kebenaran Injil yang disampaikan, yang diberitakan, itu bukan hasil duduk di bangku kuliah diajar oleh Petrus, oleh Yohanes dan yang lain-lain, tetapi itu dinyatakan langsung oleh Tuhan Yesus Kristus kepadanya. Lagi pula di dalam 2 Korintus dia sudah membuktikan juga bahwa kuasa-kuasa dan karunia melakukan mujizat yang diberikan kepadanya itu adalah bukti kerasulannya. Ya, bukti kerasulannya itu adalah dia melakukan mujizat. Berarti yang non-rasul itu tidak diberi karunia melakukan mujizat. Yang non-rasul. Ya, jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, nah jikalau pendeta Anda mulai gembar-gembor dia punya karunia melakukan mujizat segala macam, berarti dia telah berusaha menyamakan dirinya dengan rasul, ya. Dan itu keinginan atau dorongan ini bukan dari Tuhan, dari iblis itu, ya. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kita mesti hati-hati, ya. Saya tidak berkeinginan untuk memiliki karunia melakukan mujizat. Tidak, ya. Saya hanya berdoa Tuhan kiranya berikan saya karunia untuk menyampaikan firman-Nya, ya, karunia untuk mengajar, karunia untuk berkhotbah, tapi jangan karunia untuk melakukan mujizat, karena itu karunia khusus untuk rasul, gitu. Ya, jadi jangan karunia bernubuat. Karunia bernubuat itu adalah karunia untuk menghantarkan wahyu. Sementara kita tahu wahyu dari Tuhan sudah selesai sampai kitab Wahyu pasal 22 ayat 21. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Nah, di pasal 2 ini, ya, Rasul Paulus menjelaskan bahwa memang akhirnya dia pergi lagi ke Yerusalem. Kemudian setelah lewat 14 tahun aku pergi pula ke Yerusalem, ya, dengan Barnabas dan Titus pun kubawa juga. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Tuhan, nah kelihatannya yang dimaksudkan di sini itu adalah yang 15 ini, yang di Kisah Rasul pasal 15, yaitu yang sidang di Yerusalem itu, ya. Jadi maka itu kita tahu bahwa surat Galatia ini ditulis setelah Kisah Rasul pasal 15, yaitu setelah persidangan di Yerusalem. Karena dia di sini ada menunjuk bahwa, ya, dia ikut sidang ini di Yerusalem setelah 14 tahun dia bertobat, ya, dia pergi ke sana, dan ya Barnabas dan Titus pun dibawa juga bersama dengan dia di situ, ya. Dengan Barnabas dan Titus dibawa. Rasul Paulus ini mau berargumentasi di sini bahwa Titus ini yang adalah orang Yunani, katanya, orang Yunani, dan sampai di Yerusalem, ya, ternyata Titus tidak disuruh bersunat, gitu. Ternyata tidak, ya. Aku pergi berdasarkan suatu penyataan, katanya. Jadi ada turun wahyu dari Tuhan yang mau dia pergi ke Yerusalem, ya. Ya, mungkin kalau tanpa Rasul Paulus pergi ke Yerusalem bersaksi tentang Injil yang telah dia beritakan di antara orang-orang yang non-Yahudi, bisa jadi jemaat di Yerusalem lebih cepat lagi menjadi jemaat yang belang-belang, yaitu sebagian Kristen sungguh dan sebagian jadi Yudaisme. Jadi penggabungan antara Kristen dengan Yudaisme. Oleh sebab itulah pendengar yang saya kasih dalam Tuhan, Tuhan tidak memakai jemaat Yerusalem akhirnya untuk memberitakan Injil dan membangun jemaat-jemaat yang lain, melainkan Tuhan memakai jemaat di Antioquia, karena di Antioquia lah kekristenan sungguh-sungguh murni pada waktu itu, dan ada banyak guru yang hebat-hebat di sana yang mengajar, ya. Dan
Dan di Antioquia lah ada campuran jemaat yang sedemikian ini variasi, sehingga itu bukan jemaat Yahudi tetapi itu jemaat Tuhan, betul-betul jemaat Tuhan yang komposisi jemaatnya terdiri dari banyak bangsa di dalamnya. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita lihat di sini katanya dia pergi, ya, di ayat 2 ini pergi berdasarkan pernyataan, ya, berdasarkan penyataan itu revelation, ya, wahyu. Dan ya kepada mereka kubentangkan Injil yang kuberitakan di antara bangsa-bangsa bukan Yahudi. Dalam percakapan tersendiri kepada mereka yang terpandang, maksudnya di luar persidangan, ada cakap-cakap sendiri begitu. Nah, supaya jangan dengan percuma aku berusaha atau telah berusaha. Rasul Paulus memaparkan tentang Injil yang dia beritakan di antara orang-orang non-Yahudi, yaitu tentu Rasul Paulus mempresentasikan, artinya menyampaikan kepada mereka bahwa dia sudah beritakan kepada bangsa-bangsa yang non-Yahudi semuanya, dan banyak orang percaya dan mereka tidak perlu disunat. Itu keyakinan Rasul Paulus bahwa ya sunat itu bukanlah syarat untuk masuk surga. Bahkan seluruh hukum Taurat, kitab Perjanjian Lama, itu adalah bayang-bayang saja. Di dalam Ibrani pasal 10, ya pendengar bisa membaca di situ. Di situ ada dikatakan bayang-bayang saja. Jadi hukum Taurat itu hanyalah bayangan saja katanya. Coba kita buka ya. Ibrani pasal 10. Ibrani pasal 10 ayat 1. Di dalam hukum Taurat hanya terdapat bayangan saja dari keselamatan yang akan datang, dan bukan hakikat dari keselamatan itu sendiri. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, yaitu baru tadi malam saya di daerah Jakarta Utara ini bertemu dengan ada beberapa orang dari kalangan gereja Advent, ya, dan saya menjelaskan kepada mereka bahwa kitab Perjanjian Lama itu adalah Tuhan turunkan untuk ya sebuah janji. Di dalam isikan janji Perjanjian Lama, janji apa? Janji mau kirim juru selamat ya kepada manusia yang jatuh ke dalam dosa. Ya, janji mau kirim juru selamat, dan ya di dalam paket janji kirim juru selamat itu Tuhan suruh perintahkan ibadah simbolik yang mensimbolkan juru selamat yang akan datang. Jadi kitab Perjanjian Lama itu, hukum Taurat semuanya itu adalah bayangan, itu adalah simbol untuk ya hakikat yang akan datang, hakikat di sini ya. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, di manakah kita dapatkan kata hakikat ya, ibadah hakikat, yaitu yang di Ibrani pasal 10 ayat 1 itu ya. Jadi ibadah hakikat ini sama dengan ibadah di dalam roh dan kebenaran yang di dalam Injil Yohanes pasal 4. Tuhan Yesus berbicara kepada perempuan Samaria, katanya saatnya akan tiba dan sudah tiba sekarang. Penyembah-penyembah Allah yang benar akan menyembahnya di dalam roh dan kebenaran. Nah, menyembah di dalam roh dan kebenaran inilah adalah menyembah hakikat. Jadi bukan menyembah simbol lagi. Kitab Perjanjian Lama atau orang-orang yang hidup di zaman Perjanjian Lama, mereka harus percaya kepada janji Allah untuk kirim juru selamat, yang akan kirim juru selamat, dan mereka, tanda mereka percaya itu adalah mereka melakukan ibadah simbolik ya. Mereka melakukan ibadah simbolik yang mensimbolkan janji yang akan datang itu. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kita lihat ya di sini dikatakan bercakap-cakap dengan mereka yang terpandang itu, tetapi mereka tidak ya berusaha untuk ini ya. Tetapi kendati pun Titus, katanya di ayat 3 ini ya, kendati pun Titus yang bersama-sama dengan aku adalah seorang Yunani ya. Titus orang Yunani, namun ia tidak dipaksa untuk menyunatkan dirinya. Nah, Rasul Paulus ingin memakai
argumentasi ini untuk menyatakan kepada orang-orang di Galatia yang sudah tercekoki oleh mereka yang datang dari Yerusalem, yang berkata bahwa mereka perlu menyunatkan diri. Rasul Paulus berkata pada waktu sidang di Yerusalem, ya, Titus yang bersama dengan saya itu orang Yunani, ya, dan waktu itu dia tidak disuruh untuk bersunat. Semuanya setuju bahwa tidak perlu bersunat, ya. Orang-orang yang percaya Tuhan Yesus, ya, yang non Yahudi, ya, semuanya tidak perlu bersunat. Karena apa? Karena sunat itu adalah tanda perjanjian antara keturunan Abraham dengan Allah Yehova, ya. Jadi bukan untuk masuk surga. Jadi begini, Allah memilih Abraham, ya, Allah memilih Abraham, dan melalui keturunan Abraham Allah mau membangun sebuah bangsa yang dia pakai untuk menjaga ibadah simbolik sampai yang disimbolkan tiba. Nah, bangsa ini, ya, adalah khusus bangsa milik Allah. Bangsa milik Yehova. Jadi yang dia pakai untuk menjaga ibadah simbolik. Dan sebagai tanda, ya, siapakah warga negara bangsa ini? Jadi kalau sekarang ini pakai surat warga negara, pakai ini SBKRI. Nah, pada waktu itu enggak usah pakai SBKRI, jadi disunat aja. Jadi itu kalau kalau sapi itu punya siapa itu, punggungnya itu dicap pakai itu besi yang panas sehingga ada tulisan yang sudah permanen di situ, yaitu misalnya huruf A gitu, ya, enggak, itu sapinya milik siapa gitu. Jadi dicap. Nah, ini orang-orang Yahudi ini supaya mereka tahu bahwa mereka itu adalah bangsa khusus milik Allah. Jadi itu ada kulitnya dipotong. Nah, ini jadi setiap kali mereka mau kencing mereka tahu itu. Itu dia, kamu ini adalah umat Allah. Jadi itu, nah, itu tanda mereka adalah keturunan Abraham yang berjanji kepada Allah bahwa Yehova adalah Allah mereka dan mereka adalah umatnya untuk menjaga ibadah simbolik sampai yang disimbolkan tiba gitu. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, dengar baik-baik. Menjaga ibadah simbolik sampai yang disimbolkan tiba. Jadi ketika Yohanes Pembaptis datang dan menunjuk kepada Tuhan Yesus, berkata, lihatlah, ya, anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Dan pada waktu itulah sebenarnya ibadah simboliknya selesai, karena yang disimbolkan itu sudah datang gitu. Yang disimbolkan sudah datang. Dan ya sekarang, ya, berarti tugas bangsa Yahudi selesai gitu. Tugas bangsa Yahudi selesai. Oleh sebab itu kitab Perjanjian Lama dengan seluruh paket ibadah simboliknya selesai. Nah, sementara ya, kitab Perjanjian Lama itu ada banyak hal isinya. Di dalamnya ada sejarah. Ya, tentu kita baca sejarah supaya kita mengerti tentang alur jalannya ibadah hakikat ini, datangnya dari mana. Dan juga kita di dalam kitab Perjanjian Lama ada pengajaran moral. Nah, pengajaran moral itu penting, ya. Pengajaran moral, di dalamnya ada nubuatan dan adalah banyak hal yang saya katakan bahwa pengajaran moralnya itu tidak pernah kadaluarsa, ya, dia tetap, ya, selama-lamanya. Yang digenapi, dengar baik-baik, yang digenapi itu adalah yang pengaturan ibadah simboliknya, karena yang disimbolkan tiba gitu. Jadi pengaturan ibadah simboliknya selesai karena yang disimbolkan sudah tiba. Nah, apa itu pengaturan ibadah simbolik? Yang hal-hal yang itu menyangkut nama Yehova itu adalah simbolik. Ya, karena di Perjanjian Baru itu tidak dipakai lagi. Mereka menyebut Allah Theos gitu, ya, pakai bahasa Yunani. Kemudian hari Sabat itu adalah menyangkut ibadah simbolik, ya. Sekarang kita boleh beribadah kapan saja, pokoknya kapan saja. Sudah tidak terikat pada waktu, tempat, dan cara lagi. Karena sekarang kita bukan menyembah dengan badan, tapi kita menyembah dengan hati. Jadi tidak terikat lagi pada waktu, tempat, dan cara atau bentuk postur tubuh mesti mangguk-mangguk begitu, tidak. Kalau dulu mereka menyembah dengan badan, sekarang kita menyembah dengan hati. Nah, jadi segala sesuatu yang menyangkut ibadah simbolik dan termasuk, ya, simbol-simbol seperti makanan untuk mensimbolkan kesucian. Tidak boleh makan yang kotor karena itu simbol kekudusan, dan kemudian banyak lagi. Pokoknya intinya yang menyangkut
ibadah ya simbolik itu selesai tugasnya. Nah, jadi oleh itulah sebabnya mengapa tidak perlu disunat ya. Jadi kita mesti memahami mengapa tidak perlu disunat lagi sekarang kita ini. Karena memang kita nggak masuk dalam janji Abraham dengan Allah gitu. Nggak masuk di situ gitu ya. Kita bukan bangsa yang keturunan Abraham yang untuk memelihara hukum Taurat, untuk memelihara ibadah simbolik perjanjian lama. Lagi pula sekarang yang disimbolkan sudah tiba. Ya, yang disimbolkan sudah tiba. Nah, memang ada desakan dari kelompok yang menyusup masuk, mereka yang nggak ngerti kebenaran itu, yang menyusup masuk itu katanya. Saudara palsu yang menyusup masuk, yang katanya menyelundup ke dalam untuk menghadang kebebasan kita yang kita miliki di dalam Kristus Yesus. Jadi menghadang kebebasan kita. Karena apa? Di dalam Yesus Kristus kita sudah dimerdekakan. Sudah dimerdekakan. Ya, luar biasa. Kita ini dibebaskan dari segala macam ikatan ya, dari segala macam hal-hal yang mistik-mistik semuanya kita sudah dibebaskan ya. Jadi ada kemerdekaan di dalam Yesus Kristus. Di dalam Yohanes pasal 8 ayat 31-32 Tuhan Yesus berkata, "Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku dan kamu akan mengetahui kebenaran dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu." Jadi kita dimerdekakan oleh kebenaran ya. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, sungguh adalah sesuatu yang sangat indah sekali ya, di mana kita dimerdekakan dari kebenaran. Jadi sekarang kita tidak lagi perlu ya melakukan ibadah-ibadah simbolik, karena kita sekarang sudah masuk di dalam ibadah hakikat. Di zaman perjanjian lama orang-orang menyembah dengan badan, tapi sekarang kita menyembah dengan hati kita. Oleh sebab itu tidaklah dibenarkan pada zaman sekarang ini misalnya menyembah Tuhan, mari berlutut gitu lalu nyembah gitu ya. Itu nggak benar gitu ya. Itu berarti menyembah dengan badan gitu ya. Jadi itu tidak benar. Kita zaman sekarang menyembah dengan hati, bukan dengan badan. Atau ada yang bilang, mari kita angkat tangan, kita menyembah Tuhan, katanya. Itu tidak benar gitu, itu tidak benar ya. Karena kalau begitu berarti tangan kita diturunkan, kita tidak menyembah. Tangan kita naik baru menyembah. Nah, itu berarti ya kita menyembah dengan tangan kita. Atau ada bilang, mari kita masuk dalam penyembahan. Masuk penyembahan lu ya. Berarti tadinya enggak nyembah. Tidak begitu. Pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, yang benar adalah ya sejak kita mendengar Injil, kita diselamatkan, kita bertobat percaya kepada Tuhan Yesus. Tiap-tiap detik, tiap-tiap momen dalam hidup kita itu kita menyembah Tuhan. Mengapa? Karena kita menyembah dengan sikap hati kita kepada Tuhan, bukan sikap badan kita kepada Tuhan. Jadi ya ibadah, yang namanya ibadah itu adalah tiap saat dalam hidup kita. Nah, hari Minggu itu adalah bagian dari ibadah, kita datang berjemaat gitu. Jadi dengar baik-baik, hari Minggu itu berjemaat, bukan hari Minggu datang menyembah Tuhan, terus habis itu pulang sampai di lapangan parkir nggak nyembah lagi gitu. Lalu boleh marah-marah orang di situ ya, di tempat parkir. Enggak, bukan begitu ya. Jadi ya kita itu menyembah Tuhan itu setiap saat dalam hidup kita. Karena menyembah Tuhan bukan lagi dengan badan tapi dengan hati ya. Jadi sikap hati kita kepada Tuhan. Sedangkan kita datang ke persekutuan doa kah, kebaktian kah, itu adalah acara berjemaat. Ya memang itu bagian dari ibadah juga, tetapi itu bukan ibadah, itu bukan hanya itu gitu ya. Dari ibadah itu adalah seluruh momen hidup kita. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus, tetapi katanya sesaat pun kami tidak mau mundur, katanya Rasul Paulus ya. Dia tidak mau mundur, ya tidak mau mengikuti desakan sebagian saudara palsu yang supaya mesti disunat gitu. Tetapi saat pun kami tidak mau mundur dan tunduk kepada mereka. Memang ya, jangan itu salah, agar kebenaran Injil dapat
tinggal tetap pada kamu. Nah, puji syukur kepada Tuhan, lebih-lebih hari ini ya, di tangan kita sudah ada surat-surat yang lengkap, firman Tuhan lengkap di tangan kita. Kita bisa mempelajarinya dengan sebaik-baiknya, ya, mempelajarinya dengan sebaik-baiknya, bahwa ya kebenaran Injil ya tidak membenarkan kita bersunat lagi, karena kita sekarang menyembah Tuhan dengan hati, ya, dengan hati bukan dengan badan, dan yang dikuduskan itu bukan badan tetapi hati. Dan sunat itu adalah tanda, ya, tanda kita adalah masuk perjanjian Abraham, ya. Tetapi kita hari ini bukan di dalam perjanjian Abraham, kita hari ini di dalam perjanjian Yesus Kristus. Dan ya, kata mengenai mereka yang dianggap terpandang itu, bagaimana ya kedudukan mereka dahulu itu tidak penting bagiku. Ya, benar, ya, tidak penting bagiku, katanya. Sebab Allah tidak memandang muka. Bagaimanapun juga mereka yang terpandang itu tidak memaksakan sesuatu yang lain kepadaku, ya. Betul, ya, waktu sidang di Yerusalem, ya, tidak berkata mesti bersunat gitu. Tetapi sebaliknya, setelah mereka melihat bahwa kepadaku telah dipercayakan pemberitaan Injil untuk orang-orang bersunat, untuk orang-orang tak bersunat, sama seperti kepada Petrus untuk orang-orang bersunat, ya. Karena ia yang telah memberikan kekuatan kepada Petrus untuk menjadi rasul bagi orang-orang bersunat, ia juga yang telah memberikan kekuatan kepadaku untuk orang-orang yang tak bersunat. Nah, apa tandanya? Ya, Petrus menjadi rasul dan Paulus juga menjadi rasul. Apa tandanya? Yaitu kuasa atau karunia melakukan mujizat. Ya, karunia melakukan mujizat. Itulah sebabnya Barnabas bersama-sama Rasul Paulus pergi menginjil. Yang melakukan mujizat itu Barnabas, ya. Yang melakukan mujizat itu Paulus, Barnabas tidak, ya. Barnabas tidak melakukan mujizat, dan Titus tidak melakukan mujizat juga, dan juga Timotius tidak melakukan mujizat. Barnabas, Titus, Timotius, Silas semua tidak melakukan mujizat. Yang melakukan mujizat itu hanyalah Paulus saja, ya, hanya Paulus saja yang melakukan. Mengapa? Karena dia rasul, karena dia dipilih sebagai rasul oleh Tuhan. Ya, jadi kita mesti ngerti itu dengan baik. Jadi jangan mengacaukan sistem lagi, ya. Kita tahu bahwa kalau kita tidak belajar dengan baik, kalau kita tidak setia pada kebenaran, ya, iblis akan menyusup masuk, bahkan tidak tertutup kemungkinan kita dipakai sebagai alat iblis juga untuk mengacaukan kebenaran gitu, untuk mengacaukan kebenaran. Nah, pendengar yang kami kasih dalam Yesus Kristus, kita di sini dengan dan setelah melihat kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, ya, maka Yakobus, katanya, Kefas dan Yohanes. Nah, ini soko guru, katanya, soko guru di situ, yaitu orang-orang yang terpandang, tiang yang kuat di Yerusalem di sana, katanya, yang dipandang sebagai soko guru jemaat, ya, berjabat tangan dengan aku dan Barnabas, ya, sebagai tanda persekutuan, supaya kami pergi kepada orang-orang yang tidak bersunat dan mereka kepada orang-orang yang bersunat, ya. Hanya kami harus tetap mengingat orang-orang miskin, dan memang itulah yang sungguh-sungguh kuusahakan melakukannya. Itulah sebabnya, ya, Rasul Paulus, ya, itu membawa persembahan dari Korintus, dari Akhaya dan Makedonia pergi ke Yerusalem. Dia membawa persembahan, ya, sumbangan orang di sana, karena dia ingat akan pesan mereka, ya, bahwa, ya, kasih karunia Tuhan menyertai, dan Tuhan menurunkan wahyu kepada Paulus, dan mereka mohon supaya Paulus di dalam melayani, ya, di dalam membangun jemaat di kalangan orang-orang yang tak bersunat di mana-mana, ya, tetap ingat kepada saudara di Yerusalem yang menanggung penderitaan, dan itu memang diusahakan oleh Paulus. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, di perikop yang pertama di sini Paulus mengargumentasikan bahwa apa? Bahwa, ya, mengenai masalah sunat ini, Titus pun tidak disuruh bersunat, dan mereka tidak berbicara apa-apa, dan kita sudah salaman semuanya. Jadi kalau ada orang yang datang dari Yerusalem atas nama Yakobus dan berkata bahwa mesti bersunat baru masuk surga segala macam, itu kalian jangan percaya akan hal itu, ya. Itu tidak benar, ya. Itu satu kesalahan, ya. Jadi Paulus ingin berkata demikian. Nah, kemudian dari ayat 11 sampai 14 ini ada
katanya ini Paulus berargumentasi begini, jangan mereka berpikir Rasul Paulus itu adalah rasul kelas 2 gitu. Sedangkan Petrus itu adalah rasul kelas 1 ya, pakai kelas 1, kelas 2 gitu. Oh, jangan ya. Petrus, Paulus semuanya sama-sama rasul Yesus Kristus. Bahkan di sini Rasul Paulus sengaja menunjukkan, tetapi waktu Kefas ini Petrus ya, datang ke Antiokhia. Jadi mungkin tidak lama sesudah persidangan itu ya, aku berterang-terang menentangnya sebab ia salah, katanya. Dia salah. Jadi Paulus mau kasih tunjuk bahwa Petrus pun dalam hal ini ya, ini dia salah karena apa? Petrus juga sangat terpengaruh oleh Yudaisme. Kita tahu bahwa ada masa transisi dari orang Yahudi menjadi orang Kristen ya. Orang Yahudi menjadi orang Kristen itu agak sulit sekali ya. Dan kita ingat peristiwa di Kisah Rasul pasal 10 ya. Kisah Rasul pasal 10 di mana Petrus pada waktu itu mau diundang ke rumahnya Cornelius. Jadi ada orang yang datang dari Cornelius menjemputnya di kota Yope itu ya. Kemudian Petrus sebenarnya kalau Tuhan tidak memaksa dia pergi, mungkin dia tidak pergi. Karena diundang pergi ke rumah orang non-Yahudi itu sesuatu yang sangat salah bagi orang Yahudi. Tetapi sebelum itu utusan dari Cornelius datang, Tuhan kasih penglihatan kepada Petrus, turunkan binatang-binatang itu, suruh dia makan. Nah, mungkin di dalamnya ada babi, ya, di dalamnya ada macam-macam yang lain itu. Ya. Nah, kita lihat ya, akhirnya Petrus sampai 3 kali Tuhan memaksanya ya. 3 kali Tuhan memaksanya. Tuhan bilang ambil makan. Dia bilang tidak Tuhan, yang macam begini belum pernah masuk ke mulut saya. Tapi untung Tuhan bilang ini, apa yang dihalalkan oleh Allah tidak boleh diharamkan oleh manusia. Ini teman-teman kita dari gereja Advent mesti dengar baik-baik itu ya. Apa yang dihalalkan oleh Allah jangan diharamkan oleh manusia gitu ya. Nah, Tuhan suruh Petrus makan. Dan sesudah itu penglihatan itu hilang, orang dari Cornelius mengetuk pintu dan Petrus ikut pergi ke situ. Nah, sampai di rumah Cornelius pasti Petrus dijamu dan lain sebagainya. Nah, kita lihatnya. Nah, ini ya. Jadi Petrus itu awal-awalnya ya bukan cuma Petrus ya, semua yang lain itu sangat terpengaruh oleh adat istiadat, sesuatu yang sudah mendarah daging dari Yudaisme gitu. Nah, karena sebelum beberapa orang dari kalangan Yakobus datang, katanya ia makan sehidangan dengan saudara-saudara yang tidak bersunat ya di Antiokhia itu ya. Nah, tetapi setelah mereka datang, ia mengundurkan diri dan menjauhi mereka karena takut akan saudara-saudara yang bersunat gitu. Dan orang-orang Yahudi yang lain pun turut berlaku munafik dengan dia, sehingga katanya Barnabas sendiri turut terseret oleh kemunafikan mereka. Tetapi waktu kulihat bahwa kelakuan mereka itu tidak sesuai dengan kebenaran Injil, aku berkata kepada Kefas di hadapan mereka semua, jika engkau seorang Yahudi ya hidup secara kafir dan bukan secara Yahudi, bagaimanakah engkau dapat memaksa saudara-saudara yang tidak bersunat untuk hidup secara Yahudi? Wah, sangat filosofis ini ya, sangat filosofis. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, ceritanya begini ya, di Antiokhia rupanya sebelum orang-orang dari Yerusalem datang katanya ya, terus mereka makan satu meja, hahaha semuanya ya toh. Artinya di situ orang dari suku bangsa apapun juga ada di situ, jadi mereka makan sama-sama gitu ya toh. Makanya tiba-tiba ada ini datang dari Yerusalem ya, dan Petrus jadi nggak berani lagi makan sama-sama dengan orang di sana di Antiokhia itu dengan saudara yang non Yahudi gitu, tidak makan bersama dengan katanya orang-orang Yahudi yang lain juga ikut-ikutan sampai katanya Barnabas ikut. Puji syukur kepada Tuhan. Untung Paulus tidak ikut gitu ya. Wah, kalau Paulus ikut gawat kita hari ini ya. Berarti kita ini tidak akan memiliki kekristenan yang murni ya. Jadi kita ini pengajaran ebionit ini ya, pengajaran gabungan Yudaisme dengan Kristen ini. Untung Paulus tidak terseret ke situ ya. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Nah,
Apakah Petrus dalam hal ini dia seorang rasul, dia berdosa? Oh, ini bukan masalah berdosa ya. Ini memang hal yang sikapnya ya. Jadi sikapnya menurut Paulus itu tidak sesuai dengan Injil. Masalahnya begini ya, karena dia masih sangat terpengaruh oleh ini ya, kebiasaan Yudaismenya yang begitu kuat ya. Jadi pengajaran keyahudiannya yang sedemikian kuat. Ya memang kalau sesuai dengan kitab perjanjian lama itu jangan gitu ya. Itu harus pisah gitu ya. Jadi ini sesuatu yang memang membuat orang Yahudi jadi aneh sendiri gitu, aneh sendiri. Nah, pada waktu saya ini transit di Bangkok ya, dari Austria saya transit di Bangkok, saya melihat di ini barisan orang check in itu ada satu ini koboi hitam gitu ya, yang pakai bajunya hitam-hitam gitu, topinya hitam gitu, jenggotnya panjang. Saya tahu ini orang Yahudi ortodoks ini ya. Kemudian saya kepingin mendekati dia dan mau berbicara, mau menginjil dia. Saya cari-cari alasan mau ngomong dengan dia, apa ini. Kemudian saya lihat dia buka topi, dan topinya yang model koboi itu satu di luar, di dalamnya masih ada topi kecil gitu, yang satu yang bulat gitu ya. Terus saya datang sama dia, senyum-senyum, saya bilang, "Sir," saya bilang, saya panggil dia Pak, saya bilang ya, "Ini kenapa pakai 2 biji topi?" Saya tanya dia begitu. Kemudian ya dia agak sedikit lucu mukanya, mungkin dia tertawa, dia pikir saya ini kok lucu gitu ya. Padahal saya cari-cari alasan mau ngomong sama dia gitu. Akhirnya dia buka topi yang besar, dia kasih lihat topi yang kecil, dia bilang, "Ini tanda takut akan Tuhan," dia bilang. Oh, saya bilang, "Yang besar itu tanda apa?" Ini mau melayani Tuhan, katanya begitu. Oh, akhirnya saya ngomong dengan dia cukup lama. Saya berusaha meyakinkan dia bahwa ini Yudaisme, bahwa kitab perjanjian lama itu hanyalah sekarang ini adalah ibadah simbolik, dan hakikatnya sudah tiba, yaitu Yesus Mesias mereka. Saya bilang, "Yesus itu Mesias kamu." Oh, dia marah sekali sama saya. Dia bilang, "Enggak," dia bilang, "Yesus itu penjahat," dia bilang. Wah, saya bilang, "Jangan begitu. Dia itu Mesias," saya bilang ya. Kemudian saya kasih dia tunjuk di Yesaya ngomong begini, di mana di ngomong di Zakaria ngomong begini, di Mika ngomong begini, semuanya itu ya. Akhirnya dia agak tertegun itu. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Nah, kita lihat ya, sampai hari ini itu adat istiadat Yahudi, dan dulu sempat mempengaruhi bahkan Petrus juga ya. Dia disuruh Tuhan makan babi, disuruh Tuhan makan babi, Petrusnya nggak mau gitu ya. Dia berkata, "Tuhan, makanan yang macam begini belum pernah masuk ke mulut hambamu." Tapi Tuhan berkata apa? Ya, "Ambillah, makanlah." Ya, apa yang dihalalkan oleh Allah jangan diharamkan oleh manusia. Oh ya, pendengar yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, mengapa? Oh, kok Tuhan sepertinya bertentangan dengan firman-Nya sendiri di perjanjian lama? Oh tidak, ya tidak. Karena perjanjian lama itu adalah ibadah simbolik. Ibadah simbolik menunjuk kepada sang hakikat yang dijanjikan, yaitu sang Mesias. Oleh sebab itu, ya pendengar yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, setelah sang hakikat tiba, sang Mesias tiba, maka yang menunjuk kepadanya selesai tugasnya. Jadi ibadah simbolik perjanjian lama itu selesai tugasnya ketika Tuhan Yesus datang. Dan tugas bangsa Yahudi sebagai penjaga ibadah simbolik perjanjian lama juga sudah selesai tugasnya. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Tuhan, nah begitu sulit bagi rasul-rasul untuk memahami kebenaran ini. Oleh sebab itu, nah Tuhan memilih Rasul Paulus, dan Tuhan menurunkan wahyu kepadanya sedemikian rupa. Tuhan menurunkan wahyu kepadanya untuk memahami perubahan ini, yaitu perubahan dari sistem ibadah simbolik ke dalam sistem ibadah hakikat, ya perubahan ini. Dan ya bahkan sampai hari ini teman-teman kita dari kalangan Advent, dari Yesus sejati segala macam itu tidak memahami ini. Mereka tetap mau kebaktiannya hari Sabtu,
Sabtu katanya, mau kebaktiannya hari Sabtu. Padahal di dalam ibadah hakikat tidak lagi terikat pada waktu. Jadi kapan saja boleh kebaktian. Nah, orang tanya sama saya, Pak, kalau gitu tidak harus hari Minggu. Ya memang tidak harus hari Minggu, ya. Nah, cuman sekarang liburnya hari Minggu, ya kita kebaktian hari Minggu kan paling bagus gitu ya. Nah, tapi nanti misalnya kalau mau dibuat ini hari liburnya hari Sabtu katanya, ya kebaktian hari Sabtu tidak ada problem gitu ya. Atau liburnya hari Jumat, ya kita kebaktian hari Jumat tidak ada problem gitu. Nah, karena tidak lagi terikat pada waktu, tidak lagi terikat pada tempat, ya. Nah, ada mereka kurang paham akan hal ini sehingga mereka pikir bahwa kita itu kalau nggak ada gedung gereja itu nggak bisa beribadah gitu ya. Jadi izin mendirikan bangunan gedung gereja itu dibikin sulit-sulit ya, mesti izin sekian puluh orang. Nah, ya orang Kristen yang Alkitabiah itu adalah orang yang beribadah tidak terikat pada tempat. Di bawah pohon juga nggak jadi soal itu ya, nggak jadi soal ya dimanapun itu ya. Oleh sebab itu kita tidak perlu ada gedung yang khusus untuk beribadah gitu, tidak perlu ada gedung yang khusus itu ya, karena kita hanya perlu berjemaat ya. Ya udah kalau gitu kita sewa tempat yang orang karaoke gitu kan. Kita kebaktian di situ tempat yang karaoke. Nah, kalau kita dilarang lalu kita tanya kenapa orang karaoke boleh, kita mau nyanyi nggak boleh ya toh? Nyanyi kan itu kan sama-sama nyanyi ya kan nggak ya toh? Nah, yang karaoke juga nyanyi ya toh. Nah, mungkin merekanya Sabtu malam gitu ya nggak, kita Minggu pagi gitu ya, kenapa mereka boleh nyanyi kami nggak boleh nyanyi? Nah, aneh sekali kan gitu. Kalau di sebuah negara ada kelompok orang yang boleh nyanyi, kelompok orang nggak boleh nyanyi, itu kan jadi aneh sekali gitu. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, nah ibadah hakikat, ibadah yang sungguh-sungguh sudah tidak terikat pada tempat dan waktu dan cara. Nah, Petrus ya kelihatannya dia memerlukan waktu untuk memahami, untuk meninggalkan Yudaismenya. Dan Paulus mendapatkan ini pewahyuan yang sedemikian banyaknya sehingga dia mengerti ini, dan untung dia tidak terseret. Dan dia menegur Petrus dengan berkata apa? Jika engkau seorang Yahudi hidup secara kafir. Apa maksudnya Petrus seorang Yahudi hidup secara kafir? Ya, engkau orang Yahudi hidupnya ini ya secara kafir, yaitu munafik, kadang begini kadang begitu. Bagaimana kamu ya dapat memaksa saudara-saudara yang tidak bersunat untuk hidup secara Yahudi? Ya tidak bisa ya. Untung ya Paulus memahami kebenaran ini, bahwa sekarang adat istiadat Yahudi harus ditinggalkan. Sekarang Kristen murni ya, Kristen murni yang didasarkan pada pengajaran rasul-rasul. Dan tentu akhirnya Petrus juga mendapat wahyu. Kita lihat tulisan 1 dan 2 Petrus, akhirnya Petrus jadi mengerti, dan Petrus bahkan memuji tulisannya Paulus ya. Petrus itu memuji tulisan Paulus loh ya. Dia berkata bahwa ini ya tulisan-tulisan Paulus katanya ya. Tulisan-tulisan Paulus itu benar gitu. Dia sampai berkata demikian ya. Tulisan-tulisannya itu yang katanya itu banyak orang memutarbalikkan, seperti memutarbalikkan ini tulisan-tulisan yang lain dalam kitab Perjanjian Lama katanya ya. Ini ya. Jadi di dalam 2 Petrus pasal 3 ya. 2 Petrus pasal 3 itu katanya ini di ayat 15 ya, di situ mulai dari ayat 15 katanya. Nah, mulai dari ayat 15 2 Petrus pasal 3. Anggaplah kesabaran Tuhan itu sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat, seperti juga Paulus saudara kita yang kekasih telah menulis kepadamu menurut hikmat yang dikaruniakan kepadanya. Petrus mengakui bahwa Paulus mendapat karunia hikmat ya. Hal itu dibuatnya dalam semua suratnya apabila ia berbicara tentang perkara-perkara ini. Dalam surat-suratnya itu ada hal-hal yang sukar difahami
Ya, memang Petrus ngaku itu sukar difahami, sehingga orang-orang yang tidak memahaminya dan yang tidak teguh imannya, ini kan yang nggak beres orang ini ya, memutarbalikkannya menjadi kebinasaan mereka sendiri. Sama seperti yang juga mereka buat dengan tulisan-tulisan yang lain. Maksudnya kitab Perjanjian Lama. Jadi Petrus menyamakan tulisan Paulus itu dengan tulisan-tulisan atau grafe yang lain ya. Jadi kitab suci yang lain. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, sungguh ini membuktikan bahwa Paulus menerima wahyu banyak dan dia berdiri teguh di atas kebenaran yang Tuhan nyatakan kepadanya. Nah, katanya di ayat yang ke-15 sampai 21, menurut kelahiran, Paulus sampai menurut kelahiran kami adalah orang Yahudi dan bukan orang berdosa dari bangsa-bangsa lain. Kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Betul, tidak ada seorang pun yang dibenarkan melakukan hukum Taurat. Karena tidak ada satu orang pun yang sanggup melakukan hukum Taurat. Ya. Tetapi hanya oleh karena iman dalam Kristus Yesus. Tidak ada satu manusia pun akan masuk surga karena melakukan hukum Taurat. Karena tidak ada satu manusia pun yang sanggup melaksanakan itu. Jadi hukum Taurat hanya dapat menunjukkan kepada kita berdosa. Sebab itu kami pun telah percaya kepada Kristus Yesus, supaya kami dibenarkan oleh karena iman dalam Kristus dan bukan oleh karena melakukan hukum Taurat. Jadi dibenarkan karena percaya kepada Tuhan Yesus, bukan dibenarkan karena saya sanggup melakukan hukum Taurat. Paulus bilang begitu, padahal dia jagonya dulu gitu. Dia sampai menjadi orang Farisi. Ya, sebab tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Tetapi jika kami sendiri, ya sementara kami berusaha untuk dibenarkan dalam Kristus, ternyata adalah orang-orang berdosa, apakah hal itu berarti bahwa Kristus adalah pelayan dosa? Nah, kalau kita dibenarkan di dalam Kristus, bukan karena melakukan hukum Taurat, apakah jadi Kristus pelayan dosa? Sekali-kali tidak, katanya sekali-kali tidak. Karena jikalau aku membangun kembali apa yang telah kurombak, ya aku menyatakan diriku sebagai pelanggar hukum Tauratnya. Membangun kembali apa yang telah aku rombak, yang melanggar hukum Tauratnya. Sebab aku telah mati oleh hukum Taurat untuk hukum Taurat dan supaya aku hidup untuk Allah. Jadi di hadapan hukum Taurat aku ini mati, ya aku ini orang berdosa, aku ini mati, ya no. Dan katanya sekarang aku hidup untuk Allah. Aku telah disalibkan dengan Kristus. Jadi Yesus Kristus telah tersalib di atas kayu salib menggantikan saya. Oleh karena adanya hukum Taurat, oleh karena pernyataan di hukum Taurat, saya mengerti saya orang berdosa. Dan Yesus Kristus menggantikan saya, dihukumkan atas semua dosa saya. Saya mengaminkannya dengan berkata, terima kasih Tuhan Yesus, Engkau dihukumkan menggantikan saya dan sekarang saya hidup bagimu, hidup menggantikan Engkau. Ya, jadi inilah katanya, hidupku namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Jadi Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan yang telah menyerahkan dirinya untuk aku. Nah, aku tidak menolak kasih karunia Allah, sebab sekiranya ada kebenaran oleh hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Kristus. Oh, ini mengandung makna yang sangat-sangat dalam. Ya, jadi Yesus Kristus datang untuk menanggung dosa seisi dunia. Karena Allah sendiri juga tahu bahwa tidak ada satu manusia pun yang bisa melaksanakan hukum Taurat. Jadi hukum Taurat diturunkan dan larangan-larangan dalam hukum Taurat diberikan, sehingga kita tahu bahwa kita tidak sanggup melakukan itu. Dan itulah sebabnya Yesus Kristus datang. Dia datang, dia dihukumkan untuk menggantikan manusia yang melanggar hukum Taurat itu dihukumkan. Dan barang siapa yang percaya kepadanya tidak akan dihukumkan lagi. Tidak akan dihukumkan lagi karena ia telah menggantikan kita dihukumkan. Karena kita melanggar hukum Taurat. Tidak ada satu orang pun yang tidak melanggar hukum Taurat. Oke, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Sungguh ya, ini surat Galatia adalah surat yang mengandung kebenaran, diselamatkan oleh anugerah Yesus Kristus. Oleh sebab itulah Martin Luther sangat senang dengan surat ini, kita bisa memahaminya. Oke, mari kita berdoa.
Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu. Kami sungguh mengucap syukur atasnya. Terima kasih Tuhan. Berkatilah usaha kami mempelajari firman-Mu, agar kami makin mengerti, makin dewasa di dalam iman. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.